Gelora Bung Karno is red. 70.000 supporter sudah memadati Stadion Gelora Bung Karno karena jelang Indonesia versus Brunei kualifikasi Piala Dunia. Ultras Garuda julukan supporter timnas dan penonton mulai memadati area Stadion GBK menjelang pertandingan Indonesia. Meskipun tiket tidak dijual sesuai kapasitas GBK, akan tetapi para fans akan menonton bareng di luar stadion. Sejak pagi para supporter telah berbondong-bondong menuju stadion. Penonton yang terdiri dari berbagai kalangan usia telah mulai datang. Padahal laga Indonesia versus Brunei mulai kick off jam 7 malam. Apalagi tim senior lah yang ditunggu-tunggu para fans Indonesia untuk menyaksikan secara langsung. Buktinya 60.000 tiket terjual. Indonesia versus Brunei akan berlangsung di Stadion GBK yang ludes terjual. PSSI memang mempersiapkan 30.000 lembar di awal untuk pertandingan itu. Akan tetapi panitia berencana kembali menjual tiket dengan 80% kapasitas GBK, yaitu 60.000. Akan tetapi para warga mendesak panitia untuk menjual tiket sesuai dengan kapasitas stadion. Sementara itu pintu masuk ke area dalam Stadion GBK baru dibuka pukul 5 sore. Di titik-titik pintu masuk antrean sudah mulai menular. Para Ultras Garuda rela berdatangan sejak awal demi mendukung timnas malam ini. Mereka masih tertahan di luar stadion dan belum diperkenankan masuk stadion sebelum dibuka. Di sudut lain, tepatnya di depan pintu VVIP, para penonton memanfaatkan kesempatan untuk mengambil gambar. Lokasi ini memang cukup strategis, mengingat terdapat arena GBK yang menjadi ikon stadion berkapasitas 77.000 penonton tersebut. Para supporter pun mulai menyalakan cerawat dan bom asap berwarna-warni sembari berjalan menuju pintu stadion. Momen ini memang membuat arena sekitarnya diselimuti asap tebal. Sesekali muncul letupan kembang api yang mencuri perhatian. Supporter Indonesia terus berdatangan ke Stadion GBK, termasuk kelompok supporter Ultras Garuda yang menyerbu venue pertandingan Indonesia melawan Brunei. Kelompok supporter Ultras Garuda yang baru terbentuk pada 2018 itu mengibarkan beberapa spanduk bertuliskan dan berlogo Ultras Garuda untuk menunjukkan identitasnya. Selain itu, mereka juga menyalakan suar berwarna merah. Meski datang dari lobi timur, mereka tidak masuk lewat pintu utama. Ultras Garuda terus berjalan untuk kemudian menghuni tribun penonton stadion utama GBK. Mereka sejatinya bukanlah satu-satunya kelompok supporter timnas. Ada satu kelompok lain, yakni La Grande Indonesia yang menghuni sisi tribun utara Stadion GBK. Mana nih yang menonton langsung? Tulis di kolom komentar. Jika menang melawan Brunei, berapa kenaikan peringkat FIFA timnas Indonesia? Sintayong tak ingin tampil main-main. Skuad sudah menjalani pemusatan latihan. Sebanyak 26 pemain terbaik pun dipanggil PSSI untuk memastikan kemenangan. Indonesia di atas kertas memang diunggulkan, namun laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia menghadapi Brunei ini dilakukan 2 kali. Apabila Indonesia meraih kemenangan di 2 laga tersebut, maka mereka berhak memperoleh total 17,32 poin di klasemen FIFA. Dengan tambahan 17,32 poin itu, skuad Garuda pun akan mengoleksi 1070,19 poin dan berpeluang naik 4 peringkat dari posisi 147 ke 143 dunia. Bahkan tidak mungkin hasil baik melawan Brunei bisa menjadi modal bagi para punggawa skuad Garuda untuk memasang target lolos Piala Dunia. Jika tim asuhan Sintayong bisa membabat habis 2 pertandingan di ronde pertama melawan Brunei, maka Indonesia akan masuk babak penyisihan grup ronde kedua. Di ronde kedua, tim Merah Putih akan berada satu grup, yakni di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Untuk lolos ke ronde ketiga, Indonesia minimal harus finish sebagai runner-up. Belakangan ini, Sintayong dikabarkan telah memperpanjang kontraknya dengan PSSI.
Sintayong diisukan telah memperpanjang kontrak bersama PSSI untuk menukangi timnas selama 3 tahun. Ia bahkan sebelumnya berbicara mengenai kabar perpanjangan kontrak itu. Namun mantan juru taktik Indonesia di Piala Dunia 2018 itu enggan mengungkapkan dengan rinci. Ia hanya mengungkapkan bahwa PSSI akan memberi pengumuman langsung nantinya. Setelah isu perpanjangan kontrak ini semakin liar, akhirnya Erik buka suara dan menjelaskan secara rinci terkait perpanjangan kontrak. Menurutnya sampai saat ini belum ada perubahan kontrak untuk sang pelatih. Erik juga dengan tegas menyatakan bahwa terkait perpanjangan kontrak itu dipastikan tetap sama sampai Juni 2024. Hal ini karena pelatih asal negeri gingseng itu akan mendampingi Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 Senior dan Piala Asia U23 di Qatar. Pembicaraanku dengan Coach Sintayong sampai Juni 2024, ungkap Erick Thohir. Meski begitu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini tak menutup kemungkinan memperpanjang kontrak Sintayong. Sebenarnya kontrak Sintayong akan berakhir pada Desember, namun PSSI memperpanjang hingga Juni. Erik mengatakan bahwa perpanjangan kontrak hingga Juni mendatang karena timnas Indonesia masih ada agenda di ajang bergengsi. Mengatakan bahwa terkait perpanjangan kontrak hingga Juni 2024 itu juga dibebankan sebuah target. Sintayong dituntut bisa berbicara banyak di ajang Piala Asia, baik senior maupun kelompok usia nantinya. Sebab PSSI juga ingin membawa Indonesia berprestasi di kancah internasional. Untuk itu, ini bentuk apresiasi yang dilakukan PSSI. Saya rasa Sintayong sudah berbuat maksimal ketika membawa timnas U23 pertama kalinya lolos di Asia. Ini pertama kali dalam sejarah dan timnas senior kita setelah 17 tahun kembali bermain di tingkat Asia. Ini sebuah prestasi yang luar biasa, tutup Erick Thohir.